Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatu iman yang berbahagia, kembali bertemu dalam kajian fikih kurban. Kali ini kita akan membahas berkaitan ketentuan-ketentuan fikih kurban seputar pekurban. Pekurban adalah orang yang mempersembahkan hewan kurban untuk taqarrub ilallah. Ada beberapa ketentuan fikih Islam mengenai atau seputar pekurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat sunnah muakkad berkurban. Jadi syarat sunnah kurban ini terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana lahu sah walam yudahi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang mempunyai keleluasaan harta untuk berkurban, walam yudahi, tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabana musallana, maka jangan coba-coba dekati musola kami, coba-coba dekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim. Berdasarkan hadis ini, maka syarat sunnah berkorban, ya, atau syarat sunnah menyembelih hewan kurban adalah muslim yang lahu sah. Dalam riwayat yang lain redaksinya adalah wajada sah, artinya orang yang memiliki keleluasaan harta untuk berkurban. Jadi hukum berkurban itu adalah sunat muakkad menurut jumhur ulama, menurut sebagian besar para ulama, ya. Dan yang disyaratkan atau disyaratkan sunnah muakkad melaksanakan kurban adalah wajada lahu sah, orang yang memiliki keleluasaan harta. Jadi bagi siapa yang punya keleluasaan harta, punya cukup harta untuk berkurban, maka kurban itu baginya adalah sunat muakkad. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki keleluasaan harta, maka tidak disyaratkan menjadi sunat muakkad, ya. Itu ketentuan yang pertama, syarat sunnah muakkad melaksanakan kurban bagi orang yang kana lahu sa'ah, ya, yang memiliki keleluasaan harta atau cukup harta untuk berkurban. Yang kedua, perihal mengenai anak-anak yang belum balik, apakah dia juga sunat muakkad, ya, atau menurut sebagian ulama wajib melaksanakan kurban, ya. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam hal anak yang belum balik ini. Imam Abu Hanifah berpendapat wajib, karena menurut Imam Abu Hanifah berkurban itu wajib, dan anak yang belum balik wajib berkurban dan diambil dari harta si anak, ya. Sebagian riwayat muridnya atau muridnya Imam Abu Hanifah itu diambil dari harta walinya. Kemudian Imam Malik berpendapat sunat dan diambil dari harta walinya. Sementara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak dianjurkan, ya. Wallahu a'lam. Tetapi yang harus menjadi pertimbangan begini. Dalam hal ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, maka niat anak yang belum balik tidak menjadi syarat wajib atau syarat sunat sebuah amalan. Contoh, zakat fitrah wajib atas setiap muslim. Ini ibadah maliyah. Bahkan anak yang belum balik pun wajib berzakat fitrah. Tetapi penunaiannya, pelaksanaannya adalah oleh wali atau oleh orang tuanya. Atau zakat harta, zakat mal milik anak yatim, ya, yang simpanan harta warisannya telah mencapai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun penunaiannya adalah oleh walinya. Tentu saja anak yang belum balik itu di zakat fitrahi atau di zakat mali, sementara si anak yang belum balik tidak punya niat. Artinya bahwa dalam ibadah maliyah itu ibadah maliyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta, maka niat anak yang belum balik tidak menjadi syarat wajib atau syarat sunnah muakkad.
Termasuk anak-anak yang belum balik, yang dikiaskan ke sana adalah anak yang orang yang terganggu akalnya, baik anak-anak atau dewasa. Maka tetap sunnah muakkad kurbannya, tetapi diselenggarakan atau ditunaikan oleh walinya. Nah, kemudian perinciannya, jika anak tersebut memiliki harta yang cukup, maka harta diambil dari harta anak tersebut. Tapi jika tidak memiliki harta yang cukup, maka hartanya diambil dari harta walinya. Inilah pendapat yang terpilih. Ketentuan ketiga sebagai ketentuan terakhir berkaitan dengan pekurban. Itu adalah hal-hal yang makruh dilakukan oleh pekurban. Ada beberapa larangan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah Nabi SAW bersabda, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan dia bermaksud untuk menyembelih hewan kurban atau bermaksud untuk berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka dia harus menahan diri, maka harus imsak dari memotong sya'rihi wa adfarihi, dari memotong rambut dan kukunya. Ini hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1977. Hadis lain, dalam hadis lain masih riwayat Muslim, dari Sa'id bin Musayyab yaqulu, dia berkata, sami itu Ummu Salamah, aku mendengar dari Ummu Salamah, jaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqulu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man kana lahu dibhun, barang siapa yang sudah punya binatang ternak, binatang kurban, maaf, saya ulangi, man kana lahu dibhun, barang siapa yang sudah memiliki hewan kurban, jadi hewan yang sudah diniatkan untuk dikurbankan, yadvahu, yang diniatkan untuk dikurbankan, faidah uhilah hilalu Dzulhijjah, apabila dia sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min syarihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1977. Nah, pemahamannya atau fikihnya dalam hadis ini, bahwa kedua hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah melarang orang yang sudah berniat berkurban dan punya hewan kurbannya, ya sudah berniat berkurban dan sudah masuk bulan Dzulhijjah, berarti sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya berarti 10 hari berikutnya tanggal 10 sudah disyariatkan memotong hewan kurban. Nah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dan dia sudah berniat berkurban, maka dilarang memotong rambut dan memotong kukunya, ya. Bukan hewan kurbannya di situ, tetapi yang dilarang itu adalah orang yang berkurban atau pekurban, dilarang memotong rambut. Rambut itu ya segala jenis rambut, baik yang ada di kepala, baik yang ada di ketiak, di kemaluan, di bibir, dagu, maupun dari segala macam rambut lah. Pokoknya setelah masuk tanggal 1 dan dia sudah berniat berkurban, maka dilarang untuk memotong segala macam rambut, dan juga dilarang untuk memotong kukunya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa apakah larangan itu bermakna haram, ya, atau litahrim. Nah, setelah kita lihat ternyata larangan itu tidak bermakna haram, tidak litahrim, sebab ada qarinah, sebab ada yang mengikutinya, dalil lain yang mengikutinya yang memalingkan dari makna haram, yaitu hadis dari Aisyah riwayat Bukhari. Jadi hadisnya sebagai berikut. An Aisyah, dari Aisyah, qalat, dia berkata, fataltu qalaida budna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Aisyah, memintal kalung-kalung unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangan saya, biyadaya, dengan tangan saya. Ya, summa qaladaha wa as'araha wa ahdaha. Kemudian Rasulullah mengalungkan, memberi tanda dan mengirimkannya. Ya. Kemudian pama hurima alaihi sayun kana uhilalahu, tidaklah diharamkan atas beliau, atas Rasulullah, ya, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk beliau. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ceritanya Rasulullah di Madinah sudah mempersiapkan hadiyu, hewan kurban, untuk dikirim ke Mekah ketika ibadah haji. Jadi Rasulnya sudah mempersiapkan hewan kurban di Madinah untuk dikirim ke Mekah, gitu kan. Berarti Rasulullah sudah niat untuk berkurban dan sudah memiliki hewan kurban.
Nah, hewan kurban itu oleh Aisyah dipintal kalung-kalungnya, dihiasi lah gitu ya, kemudian diikat dan kemudian dikirimkan. Dan Rasulullah mengatakan, tidaklah haram apa-apa yang dihalalkan oleh Allah untuk Rasulullah, untuk beliau, kan gitu. Kalimat itu menunjukkan bahwa jadi yang asalnya dihalalkan tetaplah halal, belum diharamkan, termasuk diantaranya memotong rambut dan menggunting kuku. Memotong rambut itu halal, maka tidak diharamkan, walaupun sudah niat dan sudah memiliki hewan kurban. Ya sudah masuk di bulan Zulhijjah dan sudah punya niat dan memiliki hewan kurban. Termasuk menggunting kuku juga tidak haram, ya, artinya halal. Nah, yang asalnya dihalalkan tetap halal selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah hewan itu diberangkatkan ke Mekah untuk haji, kemudian mulailah ihram. Maka di situ ada yang halal mulai diharamkan, termasuk memotong kuku dan rambut. Tetapi memotong kuku dan rambut itu diharamkan bukan karena itu apa maksudnya? Karena ihramnya, bukan karena hewan kurban itu sudah niat berkurban gitu. Si pekurban sudah niat berkurban. Jadi hadis dari Aisyah ini menjadi korinah, menjadi dalil yang memalingkan bahwa larangan yang asalnya berfungsi litahrim, larangan bagi pekurban untuk memotong kuku, memotong rambut, itu tidak menunjukkan haram, tetapi menunjukkan karohah, menunjukkan makruh. Ya, memakruh memotong rambut, memotong kuku bagi pekurban yang sudah berniat berkurban dan sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Jadi semenjak tanggal 1 bulan Zulhijjah dan dia sudah niat berkurban, maka hukumnya makruh memotong rambut, segala jenis rambut, dan memotong kuku. Itulah beberapa ketentuan seputar pekurban, yaitu berkaitan dengan syarat sunnah, yaitu bagi yang memiliki keleluasan harta, kemudian muslim yang memiliki keleluasan harta, maka sunat muakkad melaksanakan kurban. Kemudian anak-anak yang baligh atau orang-orang yang kurang akal atau tidak sehat akalnya, maka tetap sunnah berkurban, tetapi yang melaksanakannya adalah orang tua atau walinya. Ya, kemudian yang ketiga berkaitan dengan memotong kuku, memotong rambut bagi pekurban yang sudah berniat berkurban dan sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka hukumnya adalah makruh. Demikian penjelasan kami berkaitan dengan beberapa ketentuan fikih Islam seputar pekurban. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan serta mampu mengaplikasikan ilmu, mampu mengaplikasikan syariat Islam dengan sebesar-besarnya dan sepenuh-penuhnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم